Colossus Group dengan cepat memutuskan hal ini. Lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Bang bang bang. Albert memukul kursi berkali-kali. Wajahnya mengerikan, pembuluh darahnya hampir meledak. Karena langkah pertama keluarga Alexander untuk menetap di Anhemia adalah memenangkan Colossus Group. Tapi itu gagal di tangan dia. Albert mengangkat kepalanya, menatap Nathan dengan tatapan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin lihat bagaimana pria ini membayar 4 triliun. Lagi pula, ini bukan tempat asal teriak harga saja." Setelah Albert mengingatkan, semua orang bereaksi. Yaitu 4 triliun. Apa Nathan memilikinya? Jangankan orang lain, bahkan Kirana pun tidak percaya. Dari mana Nathan mendapatkan 4 triliun? Staf segera datang ke hadapan Nathan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, kami membutuhkan sertifikat aset Anda, apa ada kemampuan melelang?" Semua tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan memiliki sertifikat aset, hanya Anda yang tidak memilikinya. Mohon pengertiannya. Nathan mengeluarkan kartu hitam dan berkata dengan santai, "Gesek kartunya." Albert dan semua orang yang hadir tidak akan percaya bahwa akan ada uang di kartu itu. Itu 4 triliun. Kartu apa yang memiliki batas setinggi itu? Pembayaran mereka biasanya langsung dari rekening perusahaan. 5 menit kemudian, sekelompok staf berlari ke arah Nathan. Hampir berlutut pada Nathan. "Tuan Nathan yang terhormat, pembayaran berhasil. Mulai sekarang, Colossus Group milik Anda. Ini kartu Anda." Manajer membungkukkan tubuhnya 90 derajat dan mengembalikan kartu bank ke Nathan. Isyah. Semua orang yang hadir menarik nafas dalam. Berhasil, berhasil. Gesek kartu sebesar 4 triliun berhasil. Albert dan yang lain matanya hampir mencuat keluar. Pertama kali datang ke Anhemia, bertemu dengan orang super kaya. Orang yang paling terkejut adalah Kirana. Akuisisi Nathan atas resor di pagi hari sudah memberinya kejutan besar. Sekarang menghabiskan 4 triliun untuk mendapatkan Colossus Group. Dari mana uangnya berasal? Bahkan 6 tahun yang lalu, dia juga tidak punya uang sebanyak ini. "Tuan Nathan, silakan datang ke belakang panggung bersama kami dan menyelesaikan prosedurnya," kata manajer dengan hormat. "Oh, aku lupa bilang, Colossus Group aku lelang untuk istriku, jadi biarkan dia menandatangani kontrak," kata Nathan. "Apa? Untuk istrinya?" Istrinya beruntung sekali. Perusahaan senilai 4 triliun sebagai hadiah. Semua orang terkejut. "Aku." Kirana menutup mulutnya dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Terharu. Penuh dengan rasa terharu. Setelah diusir keluarga Andersen, Nathan mengatakan bahwa dia akan bangkit kembali. Tidak disangka mendapatkan sesuatu yang begitu mengejutkan. Melihat Nathan, Kirana menangis terharu. "Ayo istriku, cepat tanda tangani kontrak." Nathan menggenggam tangan Kirana dan mengikuti staf ke belakang panggung. Albert menatap punggung Nathan, dengan wajah sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak, masalah ini tidak dapat diabaikan. Aku harus mendapatkan Colossus Group. Aku juga tidak akan membiarkan wanita itu pergi." "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Harrison bawahannya bertanya. "Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini?" Albert bertanya. "Total 30 orang petarung hebat." Harrison menjawab. "Oke, bawa orang-orang ini untuk bersiap, kita beraksi di tengah jalan. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota Anhemia." Mata Albert memancarkan niat membunuh. Datang ke belakang panggung. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan semua prosedur dan kontrak. Mulai saat ini, Kirana adalah pemilik baru Colossus Group.
Bahkan setelah menandatangani kontrak, tangan Kirana masih gemetaran. Menakjubkan. Semuanya tampak seperti mimpi. Kirana menyentuh wajah Nathan. Suamiku, apakah kita masih tidur? Gadis bodoh, kata Nathan. Aku cubit kamu, coba sakit tidak? Kirana mengatakan itu sambil mencubit Nathan. Aduh, sakit, kamu harusnya mencubit dirimu sendiri. Nathan buru-buru menghindar. Istri bodoh ini. Setelah Kirana konfirmasi berulang-ulang ini bukan mimpi. Semuanya adalah nyata. Aku memiliki perusahaan dengan aset triliunan. Suamiku terlalu baik padaku. Kirana memeluk Nathan dengan erat. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang, suamiku? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Alis cantik Kirana sedikit mengernyit, rasa kebingungan muncul di matanya yang indah. Nathan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ponsel Kirana berdering. Kirana mengangkatnya, Jolene yang menelepon. Kirana, kamu sekarang pasti sedang bahagia. Jolene bertanya sambil tersenyum. Kirana tampak bingung. Jolene, bagaimana kamu tahu bahwa aku sangat bahagia sekarang? Apa kamu juga di resor? Hehe, bos besar misterius kami menyukai bakatmu, secara khusus menawar Colossus Group untukmu. Dia juga kekurangan tenaga sekarang, ini adalah kesempatan bagus untukmu. Kamu harus bekerja keras. Setelah mendengarkan penjelasan Jolene, ekspresi Kirana menjadi gelap. Dia menatap Nathan dengan pandangan yang rumit. Dipikir dia menyembunyikan rahasia, dia tetap masih pemenang yang dulu. Tanpa diduga, yang menawar pelelangan bos besar Jordan Group. Nathan menggunakan Jordan Group untuk melakukan hal-hal ini. Namun cukup romantis dan cukup menyentuh. Kirana tidak secara langsung mengungkap Nathan, dia tersenyum dan berkata, Nathan, kamu juga hebat. Adapun kamu juga harus berkembang dengan baik di Jordan Group. Berjuang untuk gaji tinggi dan posisi yang bagus. Nathan tercengang. Bukankah sendirinya adalah bos dari Jordan Group? Buat apa gaji? Setelah menandatangani kontrak, Nathan pergi bersama Kirana. Saat hendak keluar, keduanya bertemu kembali dengan Arion, ditandu untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Nathan tersenyum. Berani menyentuh Kirana, tidak membiarkanmu mati adalah anugerah terbesar. Setelah Nathan dan keduanya masuk ke mobil dan pergi, Albert muncul. Orang itu sudah pergi. Habisi pria itu, tangkap wanita itu untukku. Aku juga akan memaksa mereka untuk mengubah kontrak Colossus Group menjadi milik keluarga Alexander. Sudut mulut Albert tersenyum kejam. Bahkan pengikutnya bergidik, maksud tuan muda ketiga, kita tidak akan menghabiskan sepeser pun untuk mengambil alih Colossus Group. Apa tidak boleh? Kita baru saja tiba di Anhemia, cara terbaik untuk berdiri adalah dengan mendominasi dan kejam. Hanya dengan cara ini dapat memberi efek mengguncangkan dan Anhemia akan takut pada keluarga Alexander kita. Albert berkata dengan dingin. Ayo, ikuti mereka. Dalam perjalanan, Kirana dengan cepat tertidur. Meski efek obatnya sudah berakhir, tapi masih merasa sangat lelah dan langsung memejamkan mata saat masuk ke dalam mobil. Nathan melihat beberapa mobil mengikutinya di kaca spion, dia tersenyum. Ingin cari mati. Tidak beberapa lama, tiba-tiba, sebuah mobil datang arahnya, menghalangi jalan Nathan. Mobil-mobil di belakang juga melaju cepat, menjebak mobil Kirana di tengah. 30 orang bergegas turun dari mobil. Mereka memegang batang besi dan maju menyerang dengan agresif. Agar tidak mengganggu istirahat Kirana, Nathan turun dari mobil. Harrison mendatangi Nathan dan mencibir, nyalimu besar juga. Ketika melihat kami masih berani turun. Nathan menyalakan sebatang rokok, meniup asap berbentuk cincin dan berkata perlahan,
pergi dari sini, jangan ganggu istirahat istriku. Kalau tidak, kalian akan sengsara. Hahaha, mendengar ini, Harrison dan saudara-saudaranya semua tertawa. Jangan banyak omong kosong, saudaraku, habisi dia. Harrison memberi perintah, beberapa orang bergegas maju. Bang! Nathan menendang orang yang menyerang pertama. Buk! Seketika, pria itu terpelanting lebih dari 10 meter, menghantam tanah dengan keras, mengejang sebentar dan kemudian berhenti bergerak. Dengan satu tendangan membungkam semua orang. Habisi dia, Harrison berkata dengan marah. Pada saat ini, Nathan juga bergerak. Dengan dua tinju menerbangkan orang kiri dan kanan ke udara. Dia bergerak ke depan dan meraih Harrison. Bang! Lutut terangkat dan langsung menghantam wajah Harrison. Harrison menjerit. Wajahnya hancur bercampur darah. Selanjutnya, Nathan secara brutal menyerang orang-orang ini. Setelah 1 menit, semua orang tergeletak di tanah tanpa bergerak. Semua kaki mereka dilumpuhkan. Kuat. Terlalu kuat. Harrison dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa Nathan tidak hanya dermawan, tetapi juga mempunyai sisi lain yang sangat menakutkan. Dia dan 30 bawahannya adalah petinju gelap dan mereka disapu bersih dalam 1 menit. Yang lebih menakutkan adalah Nathan dengan kedua tangannya mengangkat mobil-mobil yang menghalangi jalan dengan kedua tangannya. Mobil-mobil ini beratnya ada berapa ton? Apakah dia masih manusia? Mata Harrison hampir mencuat keluar. Mata mereka penuh ketakutan. Tidak menduga pertama kali datang ke Anhemia akan bertemu maniak seperti ini. Saat ini, Iwan Howell membawa beberapa orang ke hadapan Nathan. Maaf, Tuan Nathan, aku terlambat. Iwan Howell meminta maaf. Tidak apa-apa, hanya sekelompok bajingan kecil, kata Nathan. Iwan, kamu berjaga di sini, bila ada yang datang, habisi saja. Tinggalkan satu untuk meninggalkan pesan. Nathan pergi setelah memberi instruksi. Dalam mobil, Kirana masih tidur nyenyak. Nathan menunjukkan senyum penuh kasih sayang. Jika sampai membangunkan istrinya, dia akan mengubur orang-orang ini hidup-hidup. Saat ini Albert sudah sangat cemas. Memikirkan wajah cantik Kirana, dia merasa haus yang tersiksa. Terlebih lagi masih ada Colossus Group. Bawa lebih cepat, kurasa Harrison dan yang lainnya sudah mengatasinya. Albert menelepon Harrison, tetapi tidak ada yang menjawab. Mungkin sedang menghabisi Nathan si bajingan itu, Albert mencibir. 5 menit kemudian, Albert datang ke tempat kejadian. Dia tersenyum ketika melihat mobil-mobil berserakan. Nathan, berani menyinggungku. Cari mati saja kamu. Albert dengan cepat datang ke tempat kejadian. Tapi langsung tercengang. Karena Harrison dan 30 petarung handalnya semua tergeletak di tanah, tangan dan kaki mereka semua patah. Apa yang telah terjadi? Albert tercengang. Dia mencari sekeliling, tapi dia tidak melihat mobil Nathan. Bang! Pada saat ini, pintu mobil di sebelahnya terbuka. Beberapa orang asing kekar turun dari mobil, seperti sebuah bukit. Iwan Howell menatapnya dengan penuh minat. Siapa kamu? Di mana Nathan dan Kirana? Albert bertanya. Tuan Nathan sudah memesan padaku, untuk menjamu Anda dengan baik. John tersenyum kejam. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat beberapa pria kekar mendekat, Albert panik. Dia dengan lengan dan betis yang kecil. Rak. Tiba-tiba, Iwan Howell menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini hampir membuat Albert kehilangan separuh hidupnya. Membuat suara mendengung di kepalanya. Krak. Lebih menakutkan ada di belakang. Iwan Howell tiba-tiba menendang kakinya, membuat suara retakan tulang, kaki Albert patah. Krak. Kaki lainnya juga patah. Krak, krak.
Terakhir, kedua lengan juga patah. Albert menjerit histeris. Dipikir sudah cukup sial datang ke Anhemia menemui jalan buntu, tapi sekarang malah dilumpuhkan. Bak buk bak. Beberapa bawahannya juga dilumpuhkan. Hanya satu orang yang tersisa utuh. Aku ingatkan kamu, tidak semua orang bisa datang di Anhemia. Iwan Howell meninggalkan sepatah kata kemudian pergi. Hari ini, berita utama muncul di kalangan atas South Mantis. Keluarga Alexander South Mantis datang ke Anhemia untuk mengambil kesempatan emas. Namun mereka menjerit kesakitan setelah tuan ketiga dan puluhan bawahannya dihabisi. Dan dilempar keluar dari Anhemia. Berita itu cukup menggemparkan. Awalnya, banyak orang ingin datang merebut uang dan menduduki Anhemia ini. Setelah berita itu keluar, memberi peringatan yang cukup bagi banyak orang. Meskipun kamar dagang Anhemia dan keluarga Kinsman jatuh, masih ada orang kuat di Anhemia. Misalnya, Jordan Group yang berkembang pesat. Kabarnya orang yang menghabisi tuan muda ketiga dari keluarga Alexander adalah orang Jordan Group. Untuk beberapa saat, keluarga Alexander tidak bergerak, sepertinya masih mengawasi situasi. Keluarga besar lainnya juga mengawasi. Nathan membawa Kirana langsung ke Colossus Group. Colossus Group mengetahui bahwa pemilik baru akan datang. Semua eksekutif tinggi perusahaan keluar untuk menyambutnya. Dan juga mengatur media, segera mengadakan konferensi pers. Setelah Kirana tiba, dia pertama-tama mengadakan upacara suksesi kemudian menghadiri konferensi pers untuk memberitahu media tentang berita pergantian kepemilikan ini. Keluarga Andersen hari ini masih sengsara. Semuanya keluar. Manajemen Mirage Plaza memaksa Andersen Group keluar dari gedung kantor. Semua barang yang ada di dalam dilempar keluar. Jordan Group menelepon lagi untuk mendesak, sisa 1 hari terakhir. Jika melebihi batas waktu, akan dikenakan denda 1 triliun. Perusahaan yang menagih utang juga semakin mendesak. Keluarga Andersen mencari Kirana sepanjang malam, tetapi tidak dapat menemukannya. Dalam 1 malam, rambut Philip memutih. Bagaimana ini? Apakah kita benar-benar akan dipenjara? Philip berkata. Yang lain juga memiliki lingkaran hitam di bawah mata terlihat kurus kerontang. Mereka juga tidak punya cara. Pada saat ini, ada siaran berita di TV. Hah? Bukankah itu Kirana? Syafirna berseru. Apa? Kirana. Semua orang melihat ke TV, dan benar saja mereka melihat Kirana. Berita ini adalah konferensi pers Colossus Group. Berita bahwa Kirana diangkat sebagai pemilik dan presiden direktur Colossus Group. Menurut penilaian, nilai pasar Colossus Group adalah antara 5–6 triliun. Dipercaya di bawah kepemimpinan Nona Kirana, Colossus Group akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Reporter berkata sambil tersenyum. Apa? Kirana menjadi pemilik Colossus Group. Bagaimana mungkin? Colossus Group memiliki nilai pasar lebih dari 5 triliun. Bagaimana Kirana melakukannya? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Keluarga Andersen hampir gila. Mereka tidak akan pernah membayangkan hari ini akan terjadi. Setelah Kirana diusir, dia seharusnya menjadi pengemis jalanan. Sekejap menjadi orang beraset triliunan. Menyesal. Philip benar-benar menyesalinya. Prak, prak. Dia menamparkan wajah Joseph dan John dengan keras. Ini semua ide buruk kalian berdua. Kalian ingin aku menghapus keluarga James dari silsilah keluarga. Kalau tidak, bukankah kita bisa mengambil keuntungan dari Kirana? Bagi dia, keuntungan kecil ini bukanlah apa-apa. Philip berkata dengan marah. Joseph dan John sangat sedih, tidak berani berbicara. Jelas-jelas ini Philip yang mengambil keputusan. Sekarang malah menyalahkan mereka. Dari awal kemana saja?
Kirana terlalu hebat, bagaimana dia melakukannya? Syafirna sangat bingung. Sepertinya sudah tidur dengan seorang bos besar. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain selain ini. John berkata dengan dingin. Ya, Jalang ini benar-benar tidak bermoral. Untungnya sudah bukan keluarga Andersenku, sangat memalukan. Ya, dengan tubuhnya naik jabatan, benar-benar memalukan. Keluarga Andersen bergunjing terus. Philip mengangguk, kita semua tahu apa cara yang dilakukan Kirana. Tetapi kita tidak bisa menahan kehebatannya. Sekarang jadi penguasa Colossus Group, apa kalian bisa melakukannya? Sekarang, semua ikut mencari dia. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah kita. Keluarga Andersen langsung pergi ke Colossus Group. Untungnya kali ini, mereka bertemu Kirana di Colossus Group. Meskipun semua orang di keluarga Andersen membencinya, mereka berkata dengan senyum, Kirana, kami akhirnya menemukanmu. Dulu kakek salah, pamanmu dan paman kedua yang memberikan ide itu, aku telah memberi mereka pelajaran. Selama kamu berjanji untuk kembali, Kirana, aku akan segera mengembalikan identitasmu. Demi kakekmu, bisakah kamu membantu keluarga Andersen? Coba kamu lihat kakek sekarang sudah menjadi seperti apa. Memang, meskipun hanya untuk 2 atau 3 hari, Philip menjadi lebih kurus, dengan semua rambut memutih dan banyak kerutan. Kirana sekarang adalah pemilik Colossus Group. Krisis keluarga Andersen bisa diselesaikan dengan beberapa kata darimu saja, dan itu juga akan menguntungkan masa depanmu. Philip dan yang lainnya memohon. Melihat keluarga Andersen, Kirana benar-benar tidak tega. Apa yang kamu lakukan? Istriku, kita harus pulang. Tepat ketika dia ragu-ragu, Nathan muncul. Ketika melihat Nathan, semua orang di keluarga Andersen marah. Orang ini akan merusak rencana mereka lagi. Kirana, mari kita bicara baik-baik, ini tidak ada hubungannya dengan Nathan. Philip segera menimpali. Nathan meraih tangan Kirana dan hendak pergi, bukankah aku sudah memberitahumu jangan memedulikan orang-orang ini? Apakah kamu lupa? Aku. Kirana menggigit bibirnya. Kamu sekarang bukan keluarga Andersen lagi. Buat apa kamu mencampuri urusan orang? Nathan sangat tertekan. Kapan kepribadian baik istrinya akan berubah? Apa maksudmu, Nathan bajingan? Melihat Kirana akan dibawa pergi, Sadi menjadi panik. Cepat keluar dari sini, kami tidak akan membantumu. Sikap Nathan tegas. Hahaha, oke, aku beritahu sesuatu padamu, apa kamu tahu bagaimana Kirana menjadi presiden Colossus Group? Sadi bertanya. Apa? Karena menemani orang lain tidur. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.